Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, saya Muhammad Firleska Firman Putra dengan NIM 110222232204 dan teman saya Moha Arif Prasetyo dengan NIM 110222200083. Pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan tentang analisa kebutuhan daya PLTS pada rumah dengan menggunakan Homer Pro. Ya, yang pertama di sini ada tinjauan pustaka. PLTS. PLTS merupakan pembangkit listrik dengan mengandalkan sinar matahari sebagai sumber energinya. PLTS juga menggunakan panel surya sebagai alat utama yang memiliki fungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan efek fotovoltaik. Aplikasi Homer Pro. Homer Pro adalah perangkat lunak perancangan energi yang dikembangkan oleh Homer Energy, fokus pada desain sistem energi terdistribusi. Dengan kemampuannya untuk mengoptimalkan desain sistem, melakukan analisis ekonomi, teknis, dan lingkungan, Homer Pro menjadi alat berharga dalam merancang solusi energi terbarukan. Selanjutnya ada analisis ekonomi dan teknologi panel surya. Analisis ekonomi. Proyek ini mencakup studi ekonomi yang mengevaluasi biaya investasi, pengoperasian, dan manfaat ekonomi dari implementasi PLTS. Pendekatan analisis biaya keuntungan digunakan untuk menilai keberlanjutan daya saing PLTS dibandingkan dengan sumber energi konvensional. Teknologi panel surya. Perkembangan teknologi panel surya termasuk peningkatan efisiensi konversi energi matahari menjadi listrik. Penelitian terkini fokus pada pengembangan bahan dan desain panel surya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Lanjut di sini. Di sini ada data beban listrik pada rumah. Di sini saya masukkan 7 data, yaitu ada lampu, AC setengah PK, kulkas, TV, kipas angin, magicom, dan rice cooker. Semuanya saya kirakan waktunya dan saya total watt per horse dari jam pemakaiannya juga sudah tertulis di sini. Sehingga kita masuk ke alat. Yang pertama photovoltaic. Kita memerlukan photovoltaic untuk data tersebut di samping adalah 9 buah. Untuk mencari jumlah photovoltaic, kita menggunakan rumus yaitu energi yang diperoleh dibagi peak sun hour, yaitu sekitar 3-5 jam, dikali dengan efisiensi dan dikalikan dengan faktor koreksi. Sehingga kita mendapatkan jumlah fotovoltaik sebesar atau PV sebesar 9 buah. Lanjut. Kita ke alat yang kedua yaitu Solar Charge Control atau SCC. Di sini kita memerlukan 1 buah dan maksimum current-nya 80 ampere. Dikarenakan kami hanya memerlukan jumlah SSC yaitu sekitar 74,72 ampere. Maka dari itu maksimum current yang kita perlukan 80 ampere menurut saya juga sudah cukup. Lanjut, kita ada baterai. Baterai di sini membutuhkan 3 buah dengan kapasitas 800 Ah. Lanjut lagi ada inverter. Di sini kita membutuhkan inverter 1 buah dengan harga yang sudah tertera yaitu sekitar 12 jutaan. Nah, kita masuk ke analisa Homer. Di sini ada skematik rangkaian. Bisa dilihat elektrik load-nya di sini kita dapat sekitar 7,91 kWh per hari. Sesuai data yang sudah saya masukkan tadi, yang alat-alat per jamnya. Lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel result hasil skematik rangkaian yang bisa dilihat dari awal sampai akhir kita memasang PLTS ini. Lanjut lagi. Di sini kita ada data atau grafik dari result hasil analisis kami tadi. Di sini kita juga mendapatkan
NPC sekitar 30 jutaan dan CO-nya sekitar 800 kilowatt hour. Nah, ini 870 kilowatt hour. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada hasil NPC dan COE. Yang pertama ada NPC, yaitu Net Present Cost. NPC adalah biaya keseluruhan sistem selama jangka waktu yang ditentukan dan sudah dikurangi semua pendapatan yang diperoleh selama proyek berlangsung. Di sini kami mendapatkan hasil NPC sekitar 30.200.000 rupiah. Dan selanjutnya ada cost of efficiency. Adalah biaya rata-rata per kWh dari produksi energi listrik yang dijual ke konsumen. Di sini kami mendapatkan hasil sekitar 872,39 per kWh. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Yang pertama adalah optimalisasi desain PLTS. Homer Pro memungkinkan perancangan PLTS untuk mengoptimalkan desain sistem secara menyeluruh dengan mempertimbangkan variabel seperti lokasi, konfigurasi modul surya, kapasitas penyimpanan energi, dan jenis inverter. Software ini dapat memberikan solusi desain yang paling efisien dan ekonomis. Yang kedua, ada analisis kinerja sistem. Homer Pro menyediakan alat untuk menganalisis kinerja sistem PLTS dengan mempertimbangkan variabilitas iklim, kebutuhan energi, dan ada juga harga bahan bakar. Ini memungkinkan perancangan untuk mengevaluasi seberapa baik sistem akan beroperasi dalam berbagai kondisi dan merespon perubahan kebutuhan energi. Nah, selanjutnya juga ada penyusunan rencana keberlanjutan. Dengan menggabungkan data iklim dan kebutuhan energi lokal, Homer Pro membantu dalam penyusunan rencana keberlanjutan untuk PLTS. Ini memungkinkan perencanaan untuk memahami dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari implementasi PLTS dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu ada efisiensi finansial. Homer Pro membantu perancangan untuk memahami biaya investasi awal, biaya operasional, dan potensi penghematan energi yang dihasilkan oleh PLTS. Dengan analisis finansial yang komprehensif, pengambilan keputusan investasi menjadi lebih terinformasi. Ya, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Saya dan Ari, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.